Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Alfarau dengan NIM 4522048034. Di kesempatan sa- di kesempatan saya kali ini, saya akan membawakan salah satu topik dari mata kuliah teknologi jaringan nirkabel, yaitu WLAN, WiFi. Adapun topik yang akan dibahas yaitu apa itu WiFi, yang kedua SSD pada WiFi, SSID pada WiFi, yang ketiga perbedaan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz pada WiFi. Yang pertama, apa itu WiFi? Untuk beberapa orang, istilah WiFi biasanya disamakan dengan internet. Padahal WiFi mempunyai arti yang berbeda sendiri, yaitu sebagai perantara yang membawa jaringan, koneksi internet sesuai dengan standar protokol jaringan. Jadi, WiFi adalah sebuah jaringan nirkabel yang biasa digunakan oleh perangkat komputer untuk dapat terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel apapun. Pada awalnya istilah WiFi digunakan untuk LAN atau Local Area Network yang di, yang dimana jenis wireless berdasarkan standar protokol. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk membuat WiFi bekerja adalah dengan menyediakan terlebih dahulu perangkat yang dapat mengatur lalu lintas internet. Contohnya seperti router. Selain router, terdapat beberapa perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware yang dibutuhkan untuk membangun jaringan WiFi agar berjalan dengan benar dan baik. Berikut merupakan jenis yang biasa digunakan untuk membangun jaringan WiFi. Yang pertama ada wireless adapter. Perangkat ini biasanya digunakan untuk membangun jaringan WiFi. Fungsinya sebagai alat yang digunakan pada jaringan perangkat komputer agar dapat tersambung dengan WiFi dengan jaringan WiFi yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada wireless router, salah satu perangkat yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan yang dapat menerima serta mengirimkan sinyal internet melalui perantara WiFi. Wireless router ini sering disebut juga sebagai wireless access point. Antena wireless. Antena wireless merupakan salah satu perangkat yang dapat mengirimkan dan juga menerima sinyal elektromagnetik. Wireless ini memanfaatkan antena sebagai jenis untuk bisa memperluas area jangkauan. Yang keempat ada wireless repeater. Perangkat ini berfungsi sebagai penguat sinyal yang mulai melemah ketika jangkauan yang jauh dari pusat. Wireless repeater sangat perlu dihubungkan terlebih dahulu pada wireless router agar bisa bekerja dengan maksimal. Empat perangkat tersebut sangat berguna dan berfungsi untuk membangun jaringan WiFi. Oke, lanjut pembahasan selanjutnya ada SSID pada WiFi. SSID pada WiFi adalah istilah teknis yang digunakan untuk menamai jaringan WiFi. SSID merupakan tempat untuk mengisi nama IP atau access point, atau sederhananya SSID adalah nama WiFi. Fungsi SSID adalah mengatur jaringan mana yang akan digunakan. Jaringan WiFi memiliki SSID yang berbeda, digunakan menampilkan tanda sebagai tanda pengenal yang dikirimkan melalui WLAN. Pengenal inilah yang memiliki tugas sebagai kata sandi ketika perangkat mencoba terhubung ke BSS. Ketika jaringan wireless bisa menamai jaringan tersebut, sehingga kamu bisa mengenali jaringan yang akan digunakan, membedakan jaringan yang berbeda, nama jaringan tersebut ketika perangkat yang terhubung dengan jaringan. Jika ada banyak perangkat yang terhubung dengan WLAN, maka perangkat harus mempunyai SSID yang sama. Sebuah perangkat tidak diberikan izin untuk bergabung dengan BSS kecuali perangkat tersebut menyediakan SSID khusus. Jenis SSID. Yang pertama ada hidden SSID.
Hidden SSID adalah SSID yang disembunyikan, di mana hidden SSID adalah metode pengamanan pada jaringan wireless. Dan yang kedua ada public SSID. Public SSID di mana orang-orang bisa mengakses jaringan tersebut tanpa menggunakan atau memasukkan kunci atau WIP key. Baik, untuk pembahasan yang terakhir kali ini adalah perbedaan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz pada WiFi. Ada beberapa hal yang membedakan ini. Yang pertama adalah jangkauan jaringan. Sesuai dengan rumus fisika, semakin tinggi suatu frekuensi, maka gelombang pun akan semakin pendek. Dan berlaku juga sebaliknya. Jaringan yang ada pada frekuensi 2,4 GHz memiliki gelombang panjang sehingga jangkauan lebih jauh, namun sinyal lebih lemah dibandingkan 5 GHz. Meski begitu, perlu dipahami juga bahwa kuat dan lemahnya sinyal tergantung pada kondisi ruangan dan tempat modem berada, seperti halangan akibat adanya dinding yang cukup tebal dan lantai keramik. Selanjutnya, gangguan pada perangkat. Gangguan pada perangkat. Gadget yang memiliki konektivitas WiFi menggunakan 2,4 GHz adanya perangkat dengan frekuensi yang sama. Secara bersamaan, potensi penurunan kecepatan pada jaringan digunakan karena terjadinya tabrakan frekuensi serta channel yang sama. Ini yang membuat kebanyakan orang memilih jaringan 5 GHz meskipun frekuensi ini sama-sama berpotensi mengalami interferensi dan hanya bekerja dengan baik dalam jarak dekat. Selanjutnya ada transmisi data. Ketika memilih modem, tentu saja perangkat yang kita gunakan memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima data dengan cepat. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan utama, terutama di masa digital seperti sekarang, yang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil. WiFi dengan frekuensi 2,4 GHz, transmisi data menjadi cenderung lebih lambat karena tingkat interferensi cukup tinggi. WiFi dengan frekuensi 5 GHz dipercaya memiliki transmisi data yang lebih tinggi sehingga dapat lebih menguntungkan untuk keperluan video, streaming video, maupun main game. Kecepatan transmisi data ini tergantung dari ISP atau Internet Service Provider yang digunakan, seperti IndiHome, dan lain-lain. Selanjutnya ada kompatibilitas perangkat. Adanya dua jenis frekuensi yang berbeda yang bisa ditemui pada perangkat WiFi tidak menjamin seluruh gadget yang terhubung dengan dua frekuensi tersebut. Penggunaan 5 GHz masih terbilang baru. Tidak semua perangkat bisa terhubung dengan jaringan WiFi, terutama apabila gadget yang digunakan hanya support frekuensi 2,4 GHz. Sebaliknya, apabila gadget yang digunakan mendukung frekuensi 5 GHz, maka gadget yang digunakan bisa terhubung dengan kedua jaringan tersebut. Dan yang menjadi pembeda terakhir adalah protokol yang digunakan. Ketika membeli sebuah modem WiFi memiliki kode pada produk tersebut yang dikenal dengan istilah protokol jaringan wireless IEE 802.1 biasanya untuk frekuensi 2,4 GHz. Protokol yang digunakan adalah 802.1.1 dan sebagainya.
5 GHz. Protokol yang biasa digunakan adalah 8.2, 802.1.1 A N/AC. Protokol ini merupakan standar yang dikeluarkan oleh IRR atau Institute of Electronic and Electrical Engineer sebagai informasi mengenai spesifikasi teknologi yang dipakai oleh WiFi router tersebut tak terkecuali modem orbit. Dan itulah pembahasan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas final mata kuliah teknologi jaringan nirkabel. Atas kekurangan dari materi yang saya bawakan hari ini, saya mohon maaf. Dan apabila ada salah kata, saya juga minta maaf. Yang mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.